gue takut dikeplak dan takut. Nah, itu tuh. Gundam bukan mainan gitu. Tapi kan dijual di toko mainan, Kak. Gimana lah, Kak? Ayolah. Kalau bentukan kalian masih kayak kodok, mending Astagfirullah. diem. Mending diem, serius. Aduh. Mending diem. Dibilangin, jangan bilangin fisik ya. Bapak Marapoles, Yup. Gundam pertama yang ditonton. Terus best series so far yang lu tonton apa? Gundam pertama ya jelas tadi ya Gundam Wing. Oke. Karena di TV, tapi secara religiously yang ditonton Gundam Seed kan. Gundam Seed. Karena gue sih pegundam Seeders mania banget. Enggak sih karena sesimpel saya hidup di zamannya aja. Mungkin kalau saya hidup di era modern akan menjadi pengibo gitu. Atau jadi PWFM gitu kan. Cuma ya kebetulan aja hidup di zaman itu kan. Terus satu lagi best series so far. Ini agak susah, tapi yang bisa saya bilang bukan salah satu, top one comfort film saya in general, film in general dan Gundam terutama adalah Char's Counter Attack. Itu series bukan. Bukan series sih sebenarnya, tapi Comfort filmnya berat. comfort film. Soalnya Char's Counter Attack tuh tiap kali ditonton tuh makin ngerti konteks. Karena kan berat tadi. Iya. Jadi sekali nonton tuh mustahil ngerti. Kayak pertama kali nonton tuh tahu ini konfliknya antara Amuro sama Char gitu. Yeah. Terus kedua tahu ternyata ini gini. Pokoknya sampai ada momen saya tuh kan dulu nggak ngerti ya nonton Char's Counter Attack tuh, maksudnya kayak dulu masih kecil lah, SMP. Nggak ngerti kenapa ini tuh klimaks gitu. Walah ternyata udah agak gedean tuh baru ngeh kalau ini tuh mau kiamat coy gitu. Iya. Kiamat coy, buminya mau diiniin, Mau dilempar. mau di asteroid. Anjir itu tuh maksudnya keadaannya genting banget kan. Genting banget. Dan yang saya nggak ngerti itu dulu waktu adegan dorong eksisnya. Iya. Itu kan hening banget ya, nggak ada back sound, nggak ada apa gitu. Iya. Wah udah 1 juta kali nonton mah udah tahu lah gitu. Terus percakapannya juga kan kayak nggak jelas ya. Maksudnya IRL, in real life, kalaupun misalnya kita ada di keadaan genting seperti itu, ya mungkin kita juga ngomongnya akan ngelantur gitu. Enggak yang terstruktur akan menjelaskan cerita gimana gitunya gitu. Ya pasti ngelantur ngomongnya kayak gitu. Ya nanti kalau gue mau ngomong ini. Apa? Spoiler lagi. Ya nggak apa-apa, Iya. ngomong aja. Iya, yang itu. Yang di akhir-akhir cerita ya si Amuro terbingung-bingung dengan jawabannya si Atus, tiba-tiba hilang. Figur mami. Nah, figur mami kan. Hah? Ibu gitu. Nah kan itu ngomongnya ngelantur kan? Iya. Ngelantur. Pasti ngelantur kalau udah mau deket-deket meninggal tuh gitu. Iya. Sampai tiba-tiba aku punya warisan gitu kan. Enggak kayak gitu. Ngelantur pokoknya. Kayak itu best series nih. Iya. Tapi kalau series Double O buat saya. Double O. Karena Double O tuh seri yang paling saya rekomendasikan buat kalian yang mau nyemplung ke pergundaman. Karena dia tuh cerita yang 1 kali beres. 1 kali beres. Yup, Oke. 1 kali beres. Season 1, season 2, movie. Udah. Iya, karena kan di season 1 dia bilang Season 1 itu, season 2 ini konklusinya di movie. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Iya. Nggak harus nonton Iya. ini, nggak harus nonton selanjutnya itu. Gitu. Dan animasinya buat tahun 2008 sampai sekarang tuh masih bagus banget. Tiap kali saya rewatch Double O, gila masih bagus banget. Tapi Terus nanti dikoreksi ntar sama fans beratnya. kenapa? Bukan 2008 loh. 2007. Iya. 2008 kan season 2. Iya, apa 2006 ya malah? Enggak, 2007. Oke. 2007 Kak. Aku Double O banget juga. Oke. Aku nonton di YouTube 3 part. Oh, sama. Kalau mau ngadu Elite Lord, kalian nggak usah sok tahu. Double O 1/3. 1/3 kurung ini 1/3 yang cuma 18 MB, mungkin 18 MB kalau di download 240p. 360 malah. Either 240 kalau nggak 360. Iya. Ya Allah. Same time as Japan, gua bro nontonnya bro Iya. tanpa subtitle gitu, tanpa subtitle. Jangan macem-macem. Sok-sokan Gundam terbaik kita nonton 1/3. 2/3. Insya Allah. Itu juga kalau internetnya Nggak ngadat. Zaman dulu kan internetnya nggak sekenceng sekarang ya. Betul, bos. Download 18 MB aja Lu 30 pause dulu menit sendiri. sampai barisnya tuh full tuh. Iya. kan? Soalnya sampai orang tua saya tuh ngomong kayak, ngapain nunggu 30 menit buat video yang cuma 7 menit gitu.
Ya gimana? Enggak, 60 menit. Even waktu itu 18 mega tuh 60 menit download. Oh. Secacat itu maksudnya internet. Iya, zaman dulu. Makanya kalian beruntung sekarang internetnya Iya, tuh. tinggal streaming, tinggal ini. Netflix mah nggak ada problem. Iya, langsung. Enggak 1/3 Nggak pokoknya. ada, atau 1/3, 2/3, apalah itu. Iya, itu. Pokoknya Double O yang paling saya rekomendasikan. Dan paling saya suka karena ceritanya satu kali habis. Intriknya modern dan percakapan dialognya juga beratnya terjelaskan gitu. Beratnya terjelaskan. Enggak yang kayak tadi cara counter attack tuh ibu, mama gitu. Apa konteksnya gitu ya. Gitu. Oke. Next question. Gunpla pertama yang dibeli sama Gunpla terakhir yang dibeli. Gunpla pertama yang saya beli adalah sudah diupload di channel YouTube. Nggak, kalian juga nggak akan tahu sih videonya apa. Intinya 1/144 Buster karena tadi itu tetangga saya tuh. Jadi saya tuh si first grade Buster. Iya. Kesemsem banget gitu ngelihat senjata dicolok jadi 2 gitu. Sesimpel itu kan padahal jelek kan sebenarnya kan kalau zaman sekarang kan. Iya. Enggak gini, enggak. Mana sekarang kan ada yang upgrade-nya kan? Ada Lightning Buster gitu kan. Kan cuma gini doang. Terus kayak mesmerizing gitu. Nah, ketika saya tahu di majalah tuh ada di Animonster ya dulu, ada ini apa namanya? 100 Buster deh kayaknya. Iya. Ininya bisa kebuka kan taunya. Dan untuk zaman dulu artikulasi kakinya itu kacau. Betul. Dia bisa diputer, bisa split. Iya, itu MG teknologi men zaman itu tuh. Zaman itu. Ya, karena HG seed lain nggak dapet. Iya, karena dia mau mereplikasikan yang dia mau ngangkang sambil nembak gitu kan. Betul. Itu kayak wah, gila berani banget di si 100 ini nih zaman dulu Nah, gitu. Itu maksudnya kayak tahu Buster misalnya bisa kebuka tuh langsung. Kok bisa kebuka gitu maksudnya. 2 senjata gitu aja udah bagus apalagi gitu. Iya. Ya itu. Akhirnya saya beli HG-nya lah, nggak lama sih dari itu kayaknya setahunan dari itu. Pokoknya saya beli Buster tuh dulu nabung aja. Padahal harganya cuma 48.000. 2004 sih tapi. Iya. 48.000 tuh nabung berapa lama gitu. Nabung pokoknya nabung. Dan saat itu kan pasti masih sekolah ya. Iya, jadi sekolah. Kayak kita bergantung pada uang mami papi gitu uang kan. Uang mami papi, uang jajan lebih tepatnya. Tidak ada subsidi. Iya. Kalau mau subsidi ranking dulu, betul itu. Mana ranking dulu. Sama lagi gue bego banget. Sekali doang tuh dibeliin hadiah. 2 kali. Gue matematika merah mulu tuh tiap gue. Yang bikin gue niat belajar tuh dulu HG Legend. HG Legend. Iya, HG Legend yang 2005 yang tuh. Yang ada efek partnya yang betul, panel keluar. Itu kan kayak gandeng banget. Terus syaratnya ya harus ranking. Ranking gue di situ. Termotivasi over a Gundam. Betul, 1. Sisanya tahun depannya bodoh lagi. Baru pintar lagi tuh pas lulus SD pokoknya. Lulus SD nilai gue agak tinggi kan. Karena dijanjiin boleh dibeliin Gunpla yang ratusan ribu. Intinya boleh beli MG lah, boleh beli MG. Iya. Cuma pada akhirnya saya ngambilnya HG Virtu. Bace. Oh. Virtu bagus banget. Emang Gundam Etiere itu emang keren-keren kok. Tidak perlu dipungkiri. Oh gila, ini merinding kalau diingat-ingat. Maksudnya sesayang itu saya sama HG Virtu. Dia tuh pasti ada, di setiap seasonnya pasti ada gimmicknya. Gimmick unik. Enggak yang satu pecah armor, satu punya backpack. Punya backpacknya kegedean. Gede. Iya. Bisa ini apa ini DVD player di atas? Sama apa tadi? Gunpla terakhir yang dibeli. Gunpla terakhir yang dibeli adalah RG Zeta. Wow. Enggak, menurut Kakak Ludov, RG Zeta gimana? Gua punya RG Zeta. Seingat gua ya, tidak seringkih yang orang-orang bilang sih. Karena gue inget banget kok, soalnya kan itu kan orang-orang pada bilang di Zeta internet, Gundam itu it's a walking grenade bla 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 gitu. Nah, kalau gue sih waktu itu mungkin antara mereka ngerakitnya mungkin ada yang kurang rapi atau gimana, atau mungkin ada yang intinya proses lu ngerakitnya itu ada yang kurang rapi, atau mungkin dipaksa banget sampai akhirnya jadi walking grenade. Cuman based on my experience ya, dan ini mungkin yang membedakan gue juga kali dengan yang lain. Gue itu tidak memposekan terlalu banyak, memposekan Gundam gue terlalu banyak, jadi 1 pose 2 pose ya udah jadi aja gitu. Dan selama gue merakit Zeta sih gue nggak ada isu ya, gitu. Dan transformasinya selama lu ngikutin manualnya, it should be fine, gitu sih. Udah kan cuma gitu doang kan? Iya. Nah, nggak usah sampai ini sih, maksudnya nggak usah sampai hiperbola, over hiperbola. Nah, itu adalah video yang akan saya take selanjutnya adalah tentang RG Zeta ini. Intinya buat saya anjir itu
kalau tahu fenomena sekarang, jadi tiap kali ada, let's say pemula lah ya, yang upload video baru ngerakit ini gitu, di komentarnya tuh kayak, rakit RGZ Kak, next RGZ Oh Kak. iya. Itu kan maksudnya troll yang tadi saya bilang nggak suka ya. Iya. Tapi tren RGZ ini tuh yang kayak, sorry banget, aura capernya tuh nembus ke layar gitu loh. Wah, caper banget RGZ, keren bang gitu. Wah, keren. Tapi kalau Best RG ya? gitu kan. Kayak gitu. Best RG karena itu kan baru pertama kali bisa transform ya, mungkin maksudnya itu. Enggak, itu ngeledek. Iya, Itu ngeledek. Okay. Ngetrol orang-orang yang baru terjun gitu. Maksudnya iya. Sama kayak dulu apa ya waktu itu ya? Apa emang ada dulu? RG Sinanju. Sama itu ekuivalen sama RG Zeta kan? Oh, tapi maksudnya iya sih, benar. Iya kan kayak pakai aja RG Sinanju gitu. Ya itu sama. Tapi maksudnya sekarang RG Zeta tuh buat saya over hate dan over react aja gitu. Enggak sejelek itu, anjir. Maksudnya saya tuh punya RG Zeta nih, udah dua biji nih, udah punya. Kemarin kan beli lagi tuh yang belum rakit tuh. Iya. Punya 3 kan berarti kan. Nah ini tuh satu punya tuh 3 RG Zeta, buset. Maksudnya satu tuh pengen dikontenin dan ngasih lihat kayak biasa aja gitu. Ini satu buat mobile suit mode, satu buat Wave Rider mode, satu buat nunjukin ke orang-orang kayak jangan jadi pengguna Mers rewel aja sih intinya. Itu istilah yang saya pakai, pengguna Mers rewel tuh. Oh, pengguna Mers rewel. Iya kan kayak tadi Kakak Ludo biasa aja kan, maksudnya ngomongnya kayak yang penting selama lo ikutin manualnya should be fine. Iya, benar. Aman gitu. Baru banget kemarin saya nyobain transform lagi RG Zeta itu. Sumpah ini yang persis kemarin banget saya upload di IG story itu. Biasa aja sumpah. Malah menurut gue ya, ini nggak tahu ini pengalaman pribadi gue ya. Gue lebih punya isu sama MGZ versi 2. MGZ versi 2 betul, karena kan lebih ini ya. Apa namanya? Terlalu kompleks menurut gue, menurut gue karena gue inget banget gue beli 2 kali itu MGZ versi 2 karena yang pertama itu gagalnya nggak karuan gue. Sampai orang gue inget gue itu yang tadi gue bilang, jadi gue punya temen hobi yang punya toko. Nah, gue tuh sampai bawa itu MGZ ke toko hobi temen gue saat itu karena gue kesulitan ngerakitnya. Gue sampai se-clueless itu saat ngerakit MGZ. Jadi menurut gue kalau mengebandingin RGZ sama MGZ versi 2, ini gue coba MGZ versi 2 deh kan, karena itu lumayan betul kompleks sih menurut gue sih. Sama plastiknya juga masih agak brittle gitu kan. Iya. Agak kerupuk. Yes, karena saat itu gue pas guling ngerakit patah. betul. Itu gue nggak pernah ngalamin sama sekali parts yang patah ketika guling ngerakit. Cuma di situ doang tuh. Kayak susah banget itu. Plastik MG lama itu kayak gitu. Iya. RG Zeta malah gue nggak ada isu sama sekali. Kalau bener ngerakitnya ya. Kalau bener ngerakitnya, ikutin aja manual. Itu kayak sorry banget, kayak yang ngeiniin RG Zeta tuh kayak ngikutin hype train tapi yang jelek gitu. Sumpah banget, aura capernya tuh tembus ke layar. Wah, tidak, caper RG Zeta keren bang, ya the best RG. Ini harusnya ada 2 hard question yang sangat hot topic, bahas fan screening Hathaway dan bootleg. Tapi filenya korup. Mungkin ya fan screening ntar diceritain di channel Marapolis Herotsu ya. Sekarang masih ada hard question lagi. Masih kuat nggak nontonnya? Masih kuat nggak nontonnya? Bung ya. Oke, silakan dipilih. Waduh, apa sih? Waduh, terus dari tadi. Rumor Gundam Base Indonesia akan berdiri. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan aku adalah jujur biasa aja. Ya, gue thank God sih. Ya, bagus lah. Nggak, saya pengen tahu dari Kakak Ludo. Maaf, ini dilempar dulu. Oke. Kalau dari gue sih bagus, thank God. Artinya Bandai notice gitu ada fans Gundam gitu di Indonesia gitu kan. Tapi ada satu concern yang menurut gue perlu diperhatikan gitu. Jadi gue tuh sering lihat kan ya, kalau di internet tuh orang suka nge-troll. Nah ini nih nge-trollnya lumayan bahaya nih. Tapi ini belum kejadian di Indonesia ya. Jadi ada sebuah orang posting. Jadi di sebuah, kayaknya lu pasti tahu nih. Enggak tahu, kan ngikutin pergunaman. Di sebuah event Gundam Expo, ada orang posting, lihat guys, gue ngelut apa di Gundam Expo gitu. Gambarnya Dragon Momoko Strike Freedom. Oh, anjir itu udah lama banget ya. Iya, itu lama banget itu gue
kan gue suka aduh untung bukan di Indonesia ya gitu. Iya. Nah ini mungkin saya memang baru emerging YouTuber ya Pak, tolonglah Pak ya fans Gundam, tolong banget jangan lakuin yang mirip-mirip kayak gitu, misalnya kayak Jangan yang tiba-tiba norak lah gitu. jangan misalnya kayak Ngetrol ini nih gitu. udah bagus nih ya Gundam base itu udah kayak doanya orang-orang pecinta Gundam tuh. Iya, udah jadi landmark lah Udah gitu. jadi landmark gitu. Terus tiba-tiba ada sebuah anomali nih tiba-tiba kayak ngelut ini guys ya, tahu-tahu mungkin apa sih sekarang brand palsu Ya Gundam? itulah fighter mungkin. Oh, ban-ban Strike Freedom gitu misalnya, atau enggak apa sih ZMS Aerial gitu di toko Gundam base. Tolong banget jangan, please jangan. Itu kan lumayan nih netizen Indonesia itu kan lumayan cukup bereaktif nih. Gue cuma takut itu kesebar Iya. ke sampai ke Bandainya gitu. Nah itu kan kayak Itu nggak malu ini gitu. malu-maluin, nggak lucu juga. Nah maksud gue ini bukan opini pribadi gue, cuman tolong pikirin impactnya aja gitu. Karena kalau kayak gitu, dan misalnya nggak sekali 2 kali, misalnya kayak taunya ada wave of people ngelutnya ngebecandanya kayak Iya, gitu. iya. Itu bisa kemungkinan mereka akan keluar balik lagi ke Jepang, maksudnya ditutup lagi tokonya karena mungkin ya rupanya lebih banyak marketnya orang-orang yang suka bootleg gitu. Aduh, salah nggak ya gue ngomong? Enggak. Emang harus digituin. Gitu maksud gue coba untuk lebih appreciate sebuah barang gitu. Apresiasi gitu. Kalau misalnya enggak setuju, tidak usah engage gitu. Iya Tidak gitu. usah engage. Maksudnya di luar kondisi ekonomi atau mungkin, gue takut di luar kondisi ekonomi atau apa, be grateful dengan Gundam base yang ada di Indonesia. Please banget, jangan melakukan hal yang tidak di toko itu nanti. Gue sangat mohon. Nah, tanggapan saya adalah, ya tadi sebenarnya kayak biasa aja ya. Cuma yang saya suka dari Gundam Base kemarin nih ya, pop up, ya mungkin saya bisa bilang kemarin tuh barang limitednya worth. Kenapa worth? Karena dia red kali 185. Red kali 185, apakah oke atau enggak? Pernah saya bahas di video channel saya, yoi. Maaf promosi. Ya itu. Ya, Pokoknya saya pernah bahas di channel saya kalau barang limited kemarin di Gundam Base tuh worth lah, karena red kali 185. Yes. Dibanding kalau misalnya distributor kan jual red kali 200, mana harus selfie dulu kan gitu. Atau tadi harus ngantri kan gitu. Harus ngantri kayak saya kan itu red kali 200 ya. Ini limited kali 185 itu oke banget. Banget oke-nya oke banget. Kalau kalian beli di Jepang, perbandingannya adalah di Jepang ini kan pasti ngebandingin itu Jepang. Di Jepang aja murah segini. Di Jepang tuh murah tapi ada pajak. Pajaknya 10% juga lumayan ya. Kalau misalnya beli Gunpla Limited, let's say MG Mark V gitu. Gundam Mark V itu kan 9.000 yen. 9.000 yen 9.900 gitu. 10.000 aja udah. 10.000. Belum kan kotaknya gede ya Bang ya. Kan itu kalau misalnya dibawa, let's say ini orang kan gampang, suka ngegampangin banget kayak tinggal just tip, tinggal ini gitu. Ya kali just tip barang segede gitu kan ya gitu. Atau misalnya cross contrast juga. Cross contrast iya cuma 7.000 yen setelah pajak, cuma kan bawahnya tuh repot ya gitu. Jadi kalau misalnya kemarin cross contrast harganya 1, kecil red kali 185, itu oke banget. Dan saya harap please ini denger sama distributornya. Kalau misalnya mau masukin barang limited ya please scalpernya itu diatur lah. Bikin aturan yang mengatur kalau misalnya fans tuh yang boleh beli gitu. Let's say pakai kuis lah kalau misalnya mau jadi si paling Gundam gitu. Oh, gue sempet inget tuh ada cerita di Jepang. Pokemon kan? Bukan. Oh, bukan. Itu trennya RG Hainu. Oh, Jadi, itu yang zaman Covid ya, zaman COVID. Jadi ada orang line up ke Gundam Base untuk beli RG Hainu. Katanya kan itu kayak RG yang paling top saat itu gitu kan. Nah, terus ketahuan nih banyak scalper yang beli dari luar Jepang. Kita bisa bilang gitu. Nah, kalau nggak salah orang staff Gundam Base-nya bilang kalau ada orang nama nyebutin Hainu itu bukan Hi-Fi, jangan dikasih gitu. Bagus sih, maksud gue ya emang itu, harus gitu. Iya. Harus gitu. Mungkin kalau di sini
bilang, dia dari seri apa? Mampus, gak ada yang tahu lu. Charge Counter Attack tau. Kagak, iya. Jadi kan dijawabnya kayak gitu. Salah. Salah. Maksudnya gini loh, barang limited tuh kan limited ya. Maksudnya saya ngerti, in a way, mereka tetap retail yang harus, ibaratnya barangnya keluar cepat lah ya gitu kan. Iya. Tapi barang limited tuh nggak bisa dipungkiri, terbatas. Apalagi kalau yang boxnya gede-gede gitu, kayak cross contrast kan gitu. Ketika si scalper ini punya sistem kayak, wah nyerok semua barang terus di-keep sama satu orang, baru dibagi-bagiin ke orang yang mau beli one per person gitu kan. Ya harusnya masih itu halal ya buat dikeplak ya atau apa. Sini gua ambil gitu. Nggak di-keep gitu, intinya nggak di-keep. Terus taruh gitu. Jadi harus ada sistem yang mengatur si scalper itu tuh gitu. Kan barang gede restocknya nggak mungkin cepat ya. Dan mungkin ada kemungkinan juga tidak restock gitu. Tidak restock di Gundam Base Indo entarnya ya gitu. Barangnya gede. Mungkin kalau barang kecil-kecil mungkin sesotaunya saya ya mungkin masukin barangnya gampang lah. Cuma kalau yang gede kan makin banyak makan space, makin dikit kan stoknya kan. Ngerti kan? Let's say cross contrast cuma ada 20 gitu. 20 ya 20 orang yang berhak dong yang boleh beli. Yang berhak itu siapa ya? Buat saya fans sejati banget ya gitu. Benar. Kasih kuis kayak atau apa kayak gitu kan mungkin nge-hire staffnya, ya saya juga berharap nge-hire staffnya emang yang ngerti Gundam dan Gunpla sih gitu. Iya sih, ya iyalah masa, iya sih. Bisa jadi kan nggak tahu. Kalau dulu, kalau dulu. Saran saya sih kayak gitu ya, pokoknya ya si scalpernya yang harus ditindaki gitu loh, sama barang-barang limitednya sih ya saya percaya oke kok buat rate 185 ya. Cuma kalau barang regulernya sih tidak menjamin kalau di Gundam Base itu barangnya murah. Soalnya banyak banget yang bilang kayak Gundam Base ayo dong buka di Indo biar nggak di ini sama biar nggak digoreng. Lah kan distributornya sama. Iya kan? Iya, pasti sama kan, mereka punya Betul. andil untuk itu, untuk mendistribusikan produk itu. Betul. Ada distributor, terus kalau misalnya kalian keluar negeri juga let's say yang saya pernah experience langsung tuh Thailand ya. Thailand maksudnya via teman saya tuh barang reguler tuh nggak murah gitu. Nggak murah. Even kayak kalau di toko hobi mungkin rate-nya lebih tinggi, tapi barangnya barang sama gitu. Saya juga nggak tahu apakah ntar barangnya lebih cepat atau enggak. Yang pasti kalau di luar negeri sih tidak lebih cepat ya. Tidak lebih cepat dari toko hobi biasa gitu. Ya Gundam Base landmark aja, dan bagusnya buat kalian yang pengen nyari barang limited itu gitu. Kalau Kakak Ludov nanti diundang sebagai influencer gimana? Men, subscriber gue per hari ini kayak baru 60, jadi kayak nggak mungkin ya. Tuh. Mungkin. Semangat. Sih. Ini Pak Gundamers banget, ini valid. Jadi kalau misalnya mau mengundang ya, kalau misalnya ada atasan yang nonton gitu, undangnya ini gitu. Itu udah valid banget gitu. Coba tanya tadi, Hy-Vee dari mana? Nggak akan jawab Charge Counter Attack, nggak akan. Iya. Nggak akan jawab. Pertanyaan selanjutnya. Best Gundam Design. Best Gundam Design. Ini agak sulit jujur karena saya kan suka semua Gundammu ya. Ntar mikir dulu. Tapi kalau misalnya boleh saya bilang Best Gundam Design adalah Wing Zero Custom. Karena dia ikonik. Dirancang oleh Hajime Katoki. Iya, betul. Itu kan maksudnya wing yang biasa tuh udah ikonik kan di tahun itu. Ini tuh nge-enhance-nya parah banget gitu sampai bikin sayap burung kan. Maksudnya di zaman dulu kalau misalnya kalian nanya nih ya ke orang tuh, Gundam tuh yang mana sih? Itu kan yang sayap burung kan. Pasti kayak gitu. Oh. Di zaman dulu ya. Top of mind mereka Top of mind mereka. itu Gundam. Iya, itu Gundam yang sayap burung kan gitu. Mungkin sekarang nggak tahu ya Wing Zero apakah sudah pudar atau kayak gimana. Mungkin sekarang ada tandingannya Strike Freedom mungkinnya gitu yang ikonik juga kan. Pertanyaan yang trivial tapi yang terakhir. Best Gunpla. Wah, Best Gunpla. Bang, Gundam terbaik apa, Bang? Itu viewer dulu. Enggak, itu orang umum. Orang umum pasti kayak gitu kan nanya kayak, Bang, Gundam terbaik apa, Bang? Sebutkan top 5. Enggak, kalau saya kan nggak usah mikirin grade dari grade apa. Mau PG, mau HG, karena kadang MG yang lebih bagus dari PG-nya gitu kan. Tapi kalau saya jujur tidak bisa seperti itu. Yoi, karena gue knowledge banget. Jadi mungkin saya bakal pick
satu dari tiap grade yang saya akui bagus ya itu. Pertama, itu ada perfect grade strike. Benar. Perfect grade strike saya tidak setuju. pernah merakit, tapi kalau ngelihat reviewnya itu sedalam-dalam mechanical detail. Mechanical detail yang ada di benak saya tuh bukan inner frame, tapi ada kabel-kabel kayak gitu. Yes. Kabel, piston, inner frame. Nah itu sepaket itu tuh mechanical detail tuh. Sama detail dalaman armor tuh. Yes. Detail Ini masih dalaman ada armor. itu. Nah, ini kan kalau kalian lihat di depan tuh ada perfect grade strike mana. Nah, tuh di ujung situ ada pokoknya. Itu kayak tadi saya ngeliatin cengok aja. Wah, ganteng banget. Sama Skygrasper-nya itu base PG. Satu tuh. Terus kalau misalnya dari HG ini agak tricky. Soalnya dia kan tiap tahun pasti berkembang ya teknologinya ya. Pasti itu pasti berkembang. Cuma satu yang bisa saya bilang timeless adalah Double O dan Barbatos. Double O dan Barbatos. Oke. Double O biasa ya, Double O biasa dan Barbatos. Sesimpel karena mereka buat entry level tuh 1.000 yen ya. 1.000 yen tuh murah banget. Double O di zaman itu 2007 akhir tuh udah bisa split, terus dapat clear part sebadan-badan gitu dengan harga 1.000 yen, gimmick ininya bisa itu udah mantep banget. Terus kedua Barbatos sudah jelas HG terbaik. 1.000 yen juga sama. 1.000 yen punya inner frame satu. Terus ini apa? Mace, pedang itu kan maksudnya ini banget ya. Pakai komplit. Selera masyarakat banget ya, selera masyarakat gitu. Cuma sekarang ya karena harga plastik sudah naik dan ada penyesuaian harga dari Bandai, jadi Barbatos tuh 1.300, Double O 1.200. Tapi masih oke lah buat kenaikan harga segitu ya. Tuh, terus ada lagi dari RG nih. RG yang paling kesemsem sama saya sekarang adalah RG Epion. Pernah RG Epion? Enggak, tapi gue ada RG Wing. RG Wing yang biasa. Yang biasa mah udah yang jadul banget kan yang itu. Bukan yang Wing Zero, Yang TV. Iya, yang TV. Oh, yang TV. Yang bisa jadi ayam. Ya, yang bisa jadi ayam itu masih agak kurang. Jadi si Bandai itu sekarang tuh lagi mengembrace lagi mechanical detail. Oh, bagus dong. Mulai dari RG Sazabi tuh. RG Sazabi udah mulai ada lagi dikit-dikit. RG Sazabi, Hainyu, sampai ke atas-atasnya itu udah ada mechanical detail lagi. RG Hainyu sama Nu sama nggak sih inner frame-nya? Beda jauh. Oh, beda jauh? Beda jauh. Oh, gue kira kayak cuman beda body doang tapi frame-nya sama. Beda jauh. Oh. Soalnya udah nggak pakai advance itu lagi kan. Advance MS join lagi. Dia inner frame-nya yang sendiri gitu. Advance MS join-nya ada tapi di bagian panel. Betul. Nah, mechanical detail makin naik. Yang saya pikir dulu tuh saya mikir orang-orang akan pansos dengan RG Epion karena nostalgia. Nah, nostalgia kan si Wing banget kan gitu. Yeah. Orang-orang ternyata nggak ada, bro, nggak ada yang beli. Iya, gue juga kaget. Nggak ada yang beli. Gue kira itu bakal booming kan. Bakal booming loh. Sama millennials. Ini nih Epion nggak ada yang beli. Malah ya kan mungkin karena musuh kali ya. Mungkin. Tapi kan terus Hero-nya sempet pakai kan? Pakai. Dan orang pasti tahu Epion tuh yang naga lah, pasti tahu lah, nggak mungkin enggak gitu. Nah terus di zaman dulu saya niktok tuh, saya punya kesempatan punya RG Epion duluan lah intinya, karena nitip dari temen di luar negeri kan. Meledak tuh, gitu, view-nya gede banget. Di situ tuh saya beneran genuine ngerasain kayak RG Epion tuh bagus banget karena mechanical detailnya udah ada sebadan-badan dan konsisten gitu loh. Ada kabel tadi yang saya bilang, komponennya kan kabel, piston, cuma pistonnya nggak ada ya, sama inner frame. Itu ada sebadan-badan gila. Ada kabel di bagian Epion sistemnya. Kecil gitu. Kabel. Bahkan sampai pantatnya juga ada. Pantat. Sebelum-sebelumnya tuh parts gunpla kan kalau misalnya mechanical detail tuh yang bagian kelihatannya doang ya. Ini bagian yang tidak terlihatnya juga. Ada. Base RG tuh. Apalagi yang belum? MG. Enggak, saya mau lempar dulu. Menurut Kakak Ludov apa? Ini agak di luar ranah. Orang akan benci saya kalau saya jawab ini. Ini maaf banget. MG Strike. Tapi yang paling pertama ya tahun 2004. Itu betul. Soalnya anime accurate dan dikasih ya itu itu display base-nya versi RM aslinya dari situ. Dari yang tahun 2004 situ. The iconic katapult ada kabel gitunya. Wah, anjir itu. Menggetarkan. Iya, lebay sih, tapi emang kayak gitu. Ya itu kan balik lagi preference ya. Kan kalau yang Strike yang tahun 2004 itu gue suka karena dia stay faithful desainnya ke anime. Dia itu kalau nggak salah yang ngedesain itu adalah Bigcraft ya masalah. Bigcraft. Zaman-zamannya Bigcraft dulu yang 2003, 2004. Yes. Bigcraft. Nah, itu gue sampai sekarang suka banget sama proporsinya yang langsing dan
Dan masih dapat mechanical detailnya ya dengan Hmm. selangsing itu gitu. Kalau yang sekarang, sorry to say, gue kurang suka Sama. karena terlalu On the same boat. terlalu bulky gitu. Kan soalnya kalau kita ngeliat strike tuh yang ada di kepala gue adalah pisau. Pisau itu kan identik sama lincah. Nah itu sih paling kalau Anjir. Sebuah bahkan strike Gundam tuh lebih keren kalau nggak usah pakai apa. Terus nih misalnya air strike launcher gitu nggak usah pakai pisau, keren itu sebenarnya gitu. Udah ikonik. Udah gitu aja, udah pakai Kayak gini, pisau aja udah cakep itu. Wah, udah cakep banget. Nah, itu Bener. Udah top of mind banget tuh base MG strike yang lama tapi ya gitu. Wah, saya juga akan tidak disukai kalau ngomong kayak gini. Soalnya nanti pasti didebatin. MG terbaik buat saya adalah MG Exia. MG Exia. Oke, yang 2009 berarti ya. 2009. Itu kan maksudnya secara struktur desain kan maksudnya orang-orang pada MG Exia letoy gampang copot nino. Itu kan maksudnya isu biasa aja ya. Gunpla letoy itu biasa. Ya gampang copot juga tinggal diserotin. 10 tahun lagi juga Gunpla lu yang lalu goyang-goyang juga bakal letoy, Kak. Udahlah. Terus MG Exia tuh mungkin karena ini ya, karena price point-nya murah di zaman modern loh. Di zaman modern tuh 2009 3.800 yen. 3.800 yen tuh rendah banget kan? Ya. Di mana MG yang lain tuh 4,5, goceng something kayak gitu kan. Enggak 3.000. Terus MG Exia tuh MG terakhir yang mechanical detailnya masih ada lah gitu. Makanya saya nggak suka MG Double O yang baru tuh karena tidak ada mechanical detailnya, sesimpel itu. Gue lupa loh. Nggak ada. Kopong. Kopong. Frame-nya tidak mencerminkan kemesinan ya, oi. Jadi buat saya MG Double O yang sisanya Kyrios Virtu Dynamis tuh lebih mending 100-100-nya gitu. Tapi kan Bang, Dynamis bisa ngebuka ininya ada misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sih pengennya yang 100-100 ya, namanya kan opini, iya. Kak. Iya. Udahlah. MG Exia tuh bagusnya itu. Sama mungkin kalau ada yang nanya, Bang, MG yang paling direkomendasikan apa? Saya akan 1.000.000% merekomendasikan MG Exia ke kalian. Terus satu lagi. Apa tuh? SD. Waduh, SD. Bukan ranahnya kan SD? SD bukan ranah gue. Bukan ranahnya. Tapi yang bisa saya rekomendasikan ke kalian adalah SD seri Gundam Seed. SD seri Gundam Seed tuh Gigan Neo, Gigan Seed. Neo, ya. Pokoknya Seed aja. Seed Destiny, Seed Stargazer. Iya. Soalnya mereka tuh mini SD. Mini HG. Pakai PC kan? Pakai PC bisa gerak kayak gitu-gitu terus. Kalau gue mungkin tadi kan lu baru ngingetin ya soal SD itu. Gue SD di sekarang gue kurang suka sih. Karena desainnya ondel-ondel. Desain oke lah, maksud gue dari segi proporsi acceptable, bagus gitu. Tapi mereka lupa dengan gimmick-gimmicknya. Gue ambil contoh ya. Yang saya bilang tuh apa tuh? Gue ambil contoh kan SD kan nih. SD yang paling bikin excited apa? Zeta. Enggak, yang paling bikin excited adalah gimmick. Gimmicknya. Ya makanya suka SD Zeta juga karena bisa berubah. Iya, bisa berubah bentuk. Dia cuma lepas palanya doang, terus lipat-lipat sekecil itu kayak. Tangannya bisa dilipat ke depan. Iya, ini marvelous design banget tuh di tahun 90 apa 2000 sih. 2000 kecil, apa 99 gitu lupa. Itu gue kaget bisa kayak gitu buat transform. Saya juga pertama kali lihat SD Zeta di teman saya tuh kayak, sumpah ini bisa berubah jadi pesawat. Tangannya ngelipat loh maksudnya. Dulu kan nggak ngerti ya. Tangan dilipat buat apa? Oh alah ternyata Zeta ngelipet. Double Z juga bisa. Double Zeta bisa pecah. Iya bisa. Iya. Best itu best. Kayak yang dulu Gigan tuh yang bagus-bagus. Cuma kalau sekarang itu maksudnya gimmick-gimmick yang ditawar tuh nggak sebagus zaman dulu. Tidak se-exciting itu kan ya. Betul sekali. Apa yang gue bilang bro? SDCS ya sekarang tuh ya. SDCS. Extender tuh gue paling enggak sih. Ya udah itu sorry banget ya kalau lu ngoleksi extender, ya gue kurang suka aja karena banyak bolong-bolongnya. Iya, betul. Gue kan nggak punya lazy design aja sih, lazy design. Gue nggak punya waktu. Extender tuh pasti kan kalau yang orang modeler banget kan mesti diisi pakai pati lah atau apa gitu. Betul, Kak. Kak, aku mah bukan modeler sama gitu. bukan itu intinya. Apa? Kalau buat saya adalah tidak ada gimmicknya juga. Masa Win Zero nggak bisa ngelipet ke depan?
Tidak bisa, bro. Tidak bisa ngelipet ke depan wing zero. Padahal yang dulu sebelumnya bagus. Bisa banget itu, bisa ke depan Dulu maju ini. ada satu SD Wing Zero, SD Wing yang bagus banget. Itu wing zero custom. Bukan. SD Wing Verka. SD Wing versi EW. Endless Worlds. Oh iya, itu bagus banget. Itu kalau bisa berubah bentuk. Betul. Kalau SDX bentukannya kayak gitu, oke Nah, banget. Oke, proporsinya bagus banget. Itu kayaknya SD terakhir yang menurut gue bagus. Betul. Itu Iya. tuh. Yang Barbatos yang ada itu gue malah kurang suka gue. Itu SDX soalnya SDX. Oh iya, pantesan makanya. Iya, pantesan. Kok bolong-bolong ya Kak ya gitu. Pantesan. Iya. Iya, nah kalau SD Seed yang saya suka sesimpel mungkin karena ini apa namanya, sentimen dulu nggak bisa beli HG-nya, jadi pelariannya ke SD kan. Dulu HG let's say 180.000, SD 60.000 kan. Iya. Ya udah Di bawah 100.000 masih dapat itu. Iya. SD itu zaman dulu. Jadi beli SD, apalagi SD Freedom tuh inget banget anjir, maksudnya kan HG Freedom tuh dulu hampir nggak ada. Saya tuh baru beli HG Freedom tuh 2010-an aja pokoknya. Dulu kan nggak ada tuh, susah banget. Larinya kemana? Ya SD lah gitu. Sebagai anak SD gitu kan tetap bisa tembakan pelangi. Yes, betul. Tetap bisa tembakan. Benar. Gitu. Iya sih. Ya paling kalau dulu ini aja color separation aja. Nggak so. Tapi lebih bagus daripada SDX, jangan salah. Oh iya sih itu SDX sih emang. Ya nggak tahu ya, mungkin karena harga plastik mahal kali ya. Jadi mereka juga mesti mikir otak kali gimana caranya biar tetap 500 yen gitu. Iya, betul. Biar Gitu. satu price point. Padahal bentukannya ada yang gimmicknya banyak, ada yang tapi dipaksa jadi 600 yen ya something. Iya, ya jadinya gitu ya. Lu mau S 500 yen no X standar tuh. Lo dapat kan? Pertanyaan terakhir. Dan ini adalah hard question. Ini ada tinggal satu doang nih. Benar. Enggak waduh dulu. Waduh enggak. Oh. Waduh. Komentar pada komunitas ini sekarang, komunitas Gandamu maksudnya. Benar. Komunitas Gandamu. Apa yang membedakan komunitas Gundam dulu dibanding sekarang? Jujur disclaimer dulu, saya nggak ngikutin komunitas. Tahu tapi tidak mau peduli karena kan saya cuma berhobi sama yang sefrekuensi doang ya. Cuma kalau boleh nyeritain zaman-zaman berkomunitas dulu, since zaman kakek dulu. Zaman waktu yang dulu. Awal berinternet, since the dawn of internet, ya itu apa namanya? Zaman saya masih kecil kan ya, kecil maksudnya. Itu tuh ada, pakai inisial aja kali ya nyebutnya. Ada komunitas, apa tadi namanya? TH. Bukan. Apa? Nama webnya Forum. Bukan grup Facebook. Gak ada dulu grup Facebook. Oh, belum Bukan ada. grup Friendster. Tapi dulu di Friendster ada grupnya, cuma kan. Serius loh? Ada. Oh, enggak. Cuma bubar aja. Kan Friendsternya bubar ya maksudnya. Oh iya. Forum. Itu ada sebuah forum mainan. Inisialnya TH. Di situ saya bisa bilang enjoy banget lah. Jadi kalau misalnya kalian nonton Zegok yang apa namanya, yang ada di channel saya tuh review HG Zegok, terus kan saya bilang apa namanya, buat ngebedain barang ori sama bootleg tuh harus diberdiriin satu kaki gitu kan. Oh iya, baru tahu gua. Itu tuh di situ dari TH itu. Oh. Kan itu bercanda tapi lucu gitu begitu. Lucu. Di zaman itu lucu loh ya, sampai sekarang juga buat saya masih lucu sih. Jadi dulu tuh di forum tuh ada ini, cara ngebedain. Ini bercanda sih sebenarnya, konteksnya bercanda. Enggak serius. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya Gunpla Bandai sama yang non Bandai, yang Bandai itu bisa berdiri satu kaki gitu. Itu lucu. Terus ada Zegok yang di handstand. Kalau ini ori nggak gitu? Waduh. Kan itu lucu ya. HG Zegok yang handstand. Iya. Kalau ini ori nggak? Lucu banget. Punchline-nya tuh di situ, ketika yang lain berdiri satu kaki handstand. Oke. Ya itu. Terus di situ tuh saya merasa kayak, kan saya masih kecil ya dulu, dan sebagai anak kecil jelas harus behave lah terhadap orang tua, itu kayaknya rule of thumb banget ya. Behave-nya bold banget tuh Kak. Behave banget ya, maksudnya kayak ini apple to apple-nya adalah ketika kalian IRL datang ke tongkrongan bapak-bapak yang let's say pos ronda gitu, terus kalian nyapa, "Hai bro, gimana bro?" gitu kan. Tidak etis. Kurang etis. Apalagi kalian tiba-tiba throwing up your opinion gitu kayak di pos ronda tuh, ya itu tadi bisa kena pukul gitu kan. Makanya harus behave ya. Sebagai anak kecil dulu tuh saya behave gitu. Ngeliatin orang-orang kayak ada yang nge-custom gunpla, ada yang review, terus ada yang sharing apa namanya kayak RG. WIP. Terus kayak dulu kan awal-awal RG tuh gitu.
Oh iya. Ada yang kontra sama RG apa itu? Mbah tuh RX78. RX78. Ada yang kontra sama RX78, tapi dia tuh sesimpel ngomong kayak RG tuh nggak worth karena MG dikecilin. Udah, stop. Cuma sampai situ doang. Nggak yang kayak RG ini tuh gampang patah. Pun dia pun Sekarang kayak gitu. Iya, sekarang kan harus pakai puas gitu. Kalau komen tuh maksudnya opini kita harus show gitu kan. Dulu ya kayak gitu, terus ujung-ujungnya sih yang ngomong itu juga beli RX78 gitu. Udah. Kayak gitu aja gitu. Terus ngelihat WIP kan kayak dulu tuh masih zaman-zamannya ngemodif Gunpla jadul itu loh yang let's say 1/144 Zeta tuh. Dulu saya inget banget ada yang nge-custom DJ tuh DJ. Wih, DJ? DJ kan nggak ada HG-nya, nggak ada 100. Baru akhir-akhir ini kan. Iya, baru 2-3 zaman modern ya? lah. Baru zaman modern tuh baru ada. Kan DJ kayak, anjir ini ganteng banget DJ. Padahal mungkin kalau dilihat sekarang ya biasa aja. Cuma spiritnya itu loh yang saya suka. Terus ada yang custom tapi tidak, sorry banget, kayak tidak caper gitu loh. Maksudnya kayak pure share of enjoyment aja gitu. Iya, tiba-tiba kayak ngeklik gue kan. Kayak kalau orang dulu entah apa gue beda komunitas apa gimana. Cuman kayak kalau komunitas yang dulu tuh mereka lebih yang dapat traffic gede tuh orang-orang yang WIP-nya yang gila-gilaan. Yang WIP misalnya diorama apa, terus mungkin custom si nge-convert Freedom Gundam jadi Strike Freedom misalnya saat itu gitu kan, kayak wah ini memang deserve applause. Kalau sekarang kan kayak aduh. Iya, bukan gimana-gimana ya, tapi maaf deh. Ya yang capernya ya tadi ya. Capernya itu loh yang saya enggak suka sekarang tuh gitu. Adalah subtle banget, caper tuh subtle tapi adalah caper. Kalau dulu tuh beneran pure skill terus keywordnya, pure enjoyment aja. Kalau saya sih nggak tahu ya, kalau kalian gimana. Kalau saya sih bisa ngerasain mana yang sharing enjoyment, kesenangan itu sama yang caper. Ya mungkin saya emang suuzon aja orangnya, tapi dulu sih saya ngerasanya kayak gitu ya di forum TH ini. Terus kayak misalnya ngerekomendasiin barang juga. Ngerekomendasiin barang kan sekarang tadi kayak nge-troll gitu ya. RGZ udah subscribe atau apa gitu. Kan dulu kalau misalnya sharing ya sharing layaknya manusia normal gimana tadi? Nggak kan kalau misalnya tadi yang saya bilang RGZ nih gitu. Ketika ada yang baru ngerakit Gundam terus bilang nextnya rakit apa ya? RGZ gitu, base RG. Padahal mereka tuh well know kalau RGZ tuh tidak se-recommended itu kan. Itu caper ya, nge-troll ya maksudnya. Iya. Kalau dulu ya Tapi kembali lagi tergantung kalian yang handle RGZ itu seperti apa. Itu satu. Cuma kan stereotipnya sekarang udah kayak gitu. Gitu. Udah hand grenade. Kalau dulu ya beneran selayaknya manusia normal aja. Misalnya kayak kalau mau ngambil 1/100 yang bagus apa ya? Dijelasin, dijabarin gitu. Mungkin ibaratnya ya, sorry kalau saya boleh ngomong dan agak kepedean, mungkin kayak saya tapi ada banyak orangnya. Dan saya tuh karbon kopinya mereka mungkin karena saya dulu kan masih kecil ya, ngelihat behavior orang-orang tua yang bagus kayak gitu ya saya ikuti lah. Sekarang ini tuh ya mungkin karena forum itu tuh. Jadi gue bisa bilang lu terinfluence dari forum itu. Iya, sebagai anak kecil ya gitu. Sebagai anak ya bagus, buat behave yang seperti sekarang ini gitu. Dulu ada Elite Lord-nya juga di grup itu, ada Elite Lord-nya. Elite Lord-nya ada. Cuma nggak senyebelin sekarang gitu. Nggak senyebelin sekarang Elite Lord-nya tuh. Jadi misalnya kayak throwing up fake apa gitu. Ya bener, faktanya itu fakta yang niche banget gitu loh, yang tidak semua orang tahu. Karena zaman dulu tidak ada wiki ya. Ya, itu gue penasaran. Tahu dari mana? Itu yang pertama. Nah, bukan. Gue cukup agak akademis nih orangnya. Astagfirullahaladzim, gue takut sombong banget gue ngomong kayak gitu. Nah, maksud gue ketika let's say misalnya lu memberikan sebuah fakta gitu, yang memang fakta itu ada di sebuah, let's say di buku atau apa, tapi lu mungkin dapetnya di website yang mungkin tidak terlalu kredibel, misalnya di sebuah blog misalnya gitu. Nah, lu pernah nggak dapet semacam kayak kejadian kayak misalnya lu ngomong nih misalnya, ada yang komen, ini lu tahu dari mana gitu-gitu, terus kredibel nggak source gitu-gitu, apakah ada yang kayak gitu nggak? Banyak. Apakah serius? Banyak. Biasanya yang kayak gitu saya waro ya. Di YouTube, kalau di YouTube ya. Maksud gue, ini kan Gundam Wiki, nggak tahu Gundam Wiki apa Gunpla Wiki kan menurut gue itu untuk sebuah fansite yang teori kan
gue bisa bilang bisa dipercaya. Mm-mm. Tapi ya balik lagi kan itu kan tergantung preferensi orang masing-masing kan. Cuman apakah ada orang yang kayak source-nya di mana? Terus lu kasih misalnya si Wikia itu misalnya. Itu mah nggak valid. Ini kan semua orang kan bisa ngedit karena itu kan Wikipedia. Enggak ada. Cuma yang kalau di komentar YouTube saya ya, yang kelihatannya sok tahu nih, sumber dari manakah Min gitu. Maksudnya sumbernya dari mana kamu bisa ngomong kayak gitu? Sebenarnya bagus. Artinya lu kritis. Enggak, saya yang ngomong. Oh, oke. Jadi ada yang komen, so tahu gitu misalnya kayak Gundam ini tuh sebenarnya tadinya kayak gini. Dari mana faktanya gitu? Gundam ini tuh tadinya kayak gini. Ini tuh harusnya kayak gini. Mana faktanya gitu? Kalau dia bisa ngasih link sih oke ya gitu. Cuma kan mungkin saking banyaknya waktu luang zaman dulu saya jadi tahu banget kan gitu. Oke. Jadi saya rasa tidak ada yang kayak gitu. Pun kalau misalnya sebelum saya komen juga saya search dulu, emang iya ya kayak gini? Kayaknya enggak deh. Tahu dari mana gitu kayak gitu. Gitu. Jadi ya tidak asal percaya aja gitu. Cuma dulu ya itu elite lore-nya tuh kan nggak ada wiki ya gitu. Ada mungkin forum-forum niche yang yang tentang wibu atau nananinunya ya, referensi. Dulu kayaknya referensi kita cuma MAHQ deh. MAHQ. MAHQ kan maksudnya itu udah lengkap banget ya. Cuma kan nggak ada lore drop. Maksudnya, yang ada, iya, let's say misalnya RX78 nih sebenarnya ada 3 unit atau apa iya, gitu. Iya, ada sekian unit gitu. Atau misalnya Amuro tuh gini-gini blablabla kan dulu nggak, MAHQ tuh nggak segitunya banget. Ada kayak gitu tapi nggak segitunya. Nah, orang di forum ini tuh bisa lore drop yang sampai sekarang saya masih inget nih. Maksudnya nggak akan saya sebut sih, cuma benar lore-nya tuh kayak gitu. Oh enggak, saya kasih clue aja. Ada sebuah tim Mobile Suit di One Year War yang ganti-ganti Mobile Suit-nya. Udah itu doang. Dia tuh nge-lore drop itu. Respect saya sama orangnya sampai sekarang. Nggak tahu ya orangnya sekarang kemana, cuma itulah. Itu berarti, jadi yang di forum itu tuh pure of enjoyment aja gitu. Dan orang-orang yang membacanya juga excited juga kali. Oh rupanya. Saya sebagai bocil sih iya ya. Rupanya kembali lagi dengan cerita gue paling awal, ada cerita di balik karakter itu. Dan itu menurut gue yang membuat Gundam tuh exciting. Jadi lu nggak sekedar ngeliat robot plain, wah keren warna-warni bisa berbentuk atau apa, tapi lu enjoy di balik cerita ini, dia ini dibangun oleh si perusahaan ini. Itu maksud gue itu gue suka banget sebenarnya kayak dibangunnya ada propaganda di balik kenapa orang menciptakan si Fenix. Itu ceritanya keren kan, kayak si makin deep tuh makin kayak exciting gitu kayak. Iya benar. Oh, ini sedip itu ceritanya gitu kan. Ya ada enjoyment-nya walaupun itu semuanya fiksi ya guys ya. Iya. Kedalaman karakter tuh yang gue itu suka yang bikin exciting-nya tuh itu gitu. Terus kalau dibahas sama orang yang ngerti, mungkin yang sama-sama Newtag. Jangan mulai. Newtag kan sama kayak saya dan beliau juga. Jadi kan nyambung gitu. Itu yang serunya tuh begitu. Kalau ya saya nggak akan nyebutin forum sekarang kayak gimana. Ini kan perbandingannya mana sih tadi? Komunitas. Oh ini nih. Komunitas. Apa yang membedakan komunitas Gundam dulu dibanding sekarang? Saya nggak tahu ya komunitas sekarang kayak gimana. Yang jelas di tahun 2010-an kecil tuh teman saya di Facebook dulu bilang intinya kayak gini. Emang lebih enak berhobi tuh nggak masuk ke komunitas. Benar. Teman saya dulu 2010-an kecil tuh ngomong kayak gitu. Terus saya pikir-pikir, maksudnya kan bukannya lebih seneng kalau bareng-bareng ya gitu. Tapi dia tuh bilang, kecuali komunitas TCG. Kalau TCG kan harus berkomunitas karena barang-barangnya muter di situ kan. Ketika butuh apa tuh harus ke situ kan. Kalau Gundam kan maksudnya nggak berkomunitas juga nggak apa-apa kan. Maksudnya kayak Kakak Ludov juga saya nggak tahu ya berkomunitas atau enggak, tapi pun enggak juga masih bisa survive, beli ini beli itu. Kalau gue sih ikut, tapi gue nggak terlalu aktif sih. Nggak aktif ya. Maksudnya nggak terlalu ikut dan banget lah gitu. Cuman kalau kata statement temen lu bener gitu, karena dan ini nggak cuma di Gundam doang ya, maksud gue. Iya, mau dimanapun komunitas itu kadang nggak semuanya ya. Kadang itu bikin hobi lu tidak exciting lagi gitu. Betul. Gue ambil contoh misalnya gue itu ada komunitas calisthenics. Nah, komunitas calisthenics ini sekarang itu lagi mengkerucutkan orang-orang yang eligible buat menganggap dirinya seorang
kalistenik banget tuh. Kayak pegundamers banget gitu. Iya. Pegundamers banget. Gila. Kayak lu mesti bisa, yang anak olahraga mungkin ngerti kali ya. Anak kalistenik tuh mesti bisa muscle up minimal. Atau mungkin anak kalistenik tuh mesti bisa pull up 15 kali gitu misalnya gitu. Makanya maksud gue, nggak cuma di Gundam doang gitu. Iya. Pasti ada yang kayak gitu-gitu tuh, yang elitis ya sebutnya, kayak elitis gitu-gitu, dan yang membuat hobi itu tuh tidak exciting gitu. Padahal lu sebenarnya mengikuti hobi itu ya karena lu ya excited untuk mengikuti lebih lanjut aja. Cuma kalau lu terinfluence dengan orang-orang yang seperti itu, dengan orang-orang komunitas yang kayak you're not worth it untuk masuk komunitas ini, tuh nggak usah ikut. Iya, mending nggak usah kok berkomunitas sendiri aja. Lu lebih damai. Lebih damai sendiri gitu, karena balik lagi hobi itu dibuat untuk menghilangkan stres, bukan menambah stres. Jadi inget gitu. Ini waktu terakhir TikTok yang tadi saya bilang saya diserang tuh, salah satunya karena statement saya tentang berkomunitas, bro. Apa tuh? Enggak, jadi ada yang nanya, intinya kayak nggak ikut gathering inilah gitu. Nggak ikut gathering ini. Saya bilang enggak. Nah, ini gathering apa nih? Gundam apa? Gundam. Oh, oke. Di TikTok. Okay. Nggak ikut gathering di sini, bro gitu. Saya tuh padahal jawabnya halus. Ada buktinya orang saya itu sampai harus ngeklarifikasi ke orangnya karena malas ribut lah intinya kayak gitu kan. Ditanya, nggak ikut gathering ini? Enggak, karena saya nggak suka berkomunitas. Udah, cuma gitu doang. Udah. Terus dipelintir. Dipelintir tuh gimana? Katanya tidak suka komunitas ini. Oh, karena dia menunjuk subjek komunitas. Misalnya komunitas Gundam Cinta Indonesia, Gundam Lovers Indonesia gitu misalnya. Iya. Terus lu enggak, terus dia memelintir jawaban itu dengan sesimpel saya ngomong enggak karena saya nggak suka berkomunitas. Terus saya tuh ada lanjutannya sebenarnya. Kalau kalian dulu pernah dengerin saya ngomong sih pasti tahu ya kenapa. Udah, cuma gitu doang. Udah, ada kok rekamannya orang saya sampai ngemail gitu kayak, ya elah malas banget anjing nyapuin kayak gini gitu. Jujur malas banget kayak gitu. Tapi emang saya sih tidak merekomendasikan kalian berkomunitas ya, unless sefrekuensi. Makanya yang saya selalu junjung tinggi itu adalah berhobilah dengan orang yang sefrekuensi. Kalau kalian berkomunitas dan sefrekuensi ya nggak apa-apa. Saya juga tidak gimana-gimana. Kita bukan ini message-nya dari kita itu bukan maksudnya jangan ikut komunitas. Bukan maksudnya kalau lu cocok dengan komunitas itu, go ahead. Iya, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya nggak sefrekuensi, ya cabut aja. Maksudnya kalau itu udah mulai menguras energi lu dan lu bikin membuat itu jadi stres dan bikin lu sebel, bikin lu kayak pengen nyinyir sama hobi lu, ya mending jangan. Yang mungkin drama terus kan saya nggak tahu ya. Pasti ini di komunitas itu pasti ada drama. Komunitas manapun ya, mau paguyuban cendrawasih se-Nusantara juga kayaknya ada deh gitu kan. Yang elite lord kayak gitu-gitu pasti ada ya. Kalau saya sih tidak merekomendasikan kalian karena sesimpel tadi berhobi sama yang sefrekuensi gitu doang. Sama aku tambahin lagi nih Kak ya. Boleh. Hidup kita kan nggak cuma di komunitas doang nih. Waduh. Kita ada kerjaan, kita harus menghidupi diri gitu. Kayak kalau punya waktu buat bikin drama, buat terjun dalam drama kok nggak usah lah Kak gitu, ngabisin energi. Menanggapinya juga sama. Gitu. Kayak udahlah. Nggak usah lah, ngapain sih? Aku kayak orang tua aku. Soalnya udah tua. ground as man aja. Aduh. Oke, jadi ini adalah interview dan kolaborasi pertama gue. Yeay, kolaborasi pertama gue juga. Bersama Bapak Marapoles. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk saya. Sudah menjadi host. Terima kasih juga sudah membantu saya membangun. Enggak ada. Membangun channel ini. Effort walaupun kecil sekali ini channel saya gitu. Itu sih paling, apalagi ya gue tuh belum terbiasa ya kayak gini ya. Jadi jangan lupa di-subscribe ya gitu.